Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Kali ini kita akan membahas sebuah VCP di saham sektor pelayaran. Seperti yang kita tahu gitu ya, di sektor-sektor pelayaran ini ada banyak saham yang setting up gitu ya. Maksudnya yang benar-benar profitnya jadi gila gitu ya selama 2021, karena ini adalah misalnya sebetulnya kayak apa ya, sebetulnya derivatif, mungkin turunan dari kenaikan yang namanya harga-harga si komoditas itu, termasuk karena kenaikan harga komoditas itu jadi banyak permintaan nih gitu yang dari Indonesia gitu ya. Jadi si saham pelayaran ini kan cukup cukup ini juga ya, cukup menarik juga gitu, karena misalnya ketika ada berita nih gitu ya, misalnya Tesla menggunakan nikel dari Indonesia untuk membuat baterai listrik mobil listriknya gitu ya. Jadi nah si saham-saham pelayaran seperti itu adalah orang-orang yang menjadi logistiknya gitu ya, yang nganterin gitu ya si uh, sumber daya tersebut, si batu bara tersebut gitu. Dan yang kita bahas sebetulnya adalah si bull ini gitu ya. Dan jika kalian lihat juga sebetulnya udah banyak gitu ya saham pelayaran lain yang terbang gitu ya, seperti si SMDR itu udah jelas ya. Ini PSSI juga dia udah tuh lihat setting up di sini PCP door naik, bahkan ini mah bener-bener full uptrend gitu ya. Nah sebetulnya si Mark Minervini ini mengajarkan kita untuk membeli saham-saham yang memang benar-benar sudah uptrend seperti ini gitu ya, bukan saham-saham yang belum terkonfirmasi gitu. Tadi kita bisa lihat lagi nih pelayaran, ini mah memang tidak ini. Nah Nelly pun dia udah mulai setting up sebetulnya si pelayaran Nelly Dwi Putri ini. Nah tuh dia juga kan uptrend. Cuman memang kemarin dia pada saat segitiga ini dia sempat gagal. Cuman di sini dia masih belum menembus support ini, tidak menembus lower low ini gitu. Apakah dia bisa naik lagi itu ke esokan harinya, atau dia malah melanjutkan penurunannya gitu. Dan ya gitu, si downtrend deh. Yang paling gila adalah si Samudra Raya, si SMDR gitu. Nah yang kita akan bahas yang tadi gitu ya, bull itu ya, Buana Lintas Lautan. Sebetulnya jadi kalau yang seperti ini dibilangnya ya cukup spekulatif gitu ya, karena memang jelas gitu ya, oh ini dari downtrend. Ini misalnya ya stage 1, stage 2, langsung ke stage 4, ini penurunan sampai ke sini. Dan ini double bottom, tapi dia kemarin sempat ditembus nih double bottomnya, tapi ada comeback gitu ya ke atas. Dan kita akan seperti biasa, kalau bisa digambar gitu ya, karena ini cukup drastis tuh ya kan, tren lainnya masih nggak jelas gitu. Terus apa yang mau di break gitu, yang di break adalah PCP terakhirnya. Ini kita nggak bisa gambar tren lain seperti biasa nih, karena ya nggak, ya susah juga gitu ya. Yang jelas dia cuma udah break trend line yang di sini nih misalnya gitu ya. Kalau kita menggambar trend line ini gitu, trend line di weekly ini sama dia diturunin dia jatuh. Tapi di sini kalau lihat weekly-nya ini ada candle yang disebutnya doji gitu ya. Nah, ketika dia doji candle di bawah, ada volume berikutnya naik gitu, ini sebetulnya reversal pattern gitu kalau secara ilmu Japanese candlestick gitu ya. Cuman tetap aja gitu ya, kita mah mempelajari yang namanya VCP gitu dari si Mark Minervini. Jadi kalau kalian misalnya yang ngikutin influencer saham gitu, oh dia beli ini dia beli ini, ya kalau kalian tahu gitu alasan dia beli ya bagus banget gitu. Tapi kalau kalian nggak tahu ya berarti kalian ketergantungan terus gitu ya sama influencer itu gitu. Karena ketika mereka tidak memberikan rekomendasi gitu, kalian ya takut juga gitu ya, mau beli apa nih gitu. Nah, makanya pentingnya mempelajari sebuah teknik atau cara yang bisa kalian andalkan gitu. Ini VCP-nya udah jelas gitu ya.
Dan saham-saham seperti ini ya sebetulnya kalian ini di 169 ini adalah harga terakhir, tapi sebetulnya mungkin karena ini masih di bawah gitu ya, masih jauh banget gitu ya. Sebetulnya kalau di sini ya, nih lihat naiknya udah berapa persen dari sini, dari 101 sampai 170, ini tuh naiknya udah 70%. Kelihatannya gitu ya, padahal sahamnya udah turun jauh juga nih gitu ya. Ini padahal dari sini gitu, kalau kalian bottom fisher, ini sahamnya udah naik 70%. Walaupun dia masih berada di atas di bawah MA 150 dan MA 200, bahkan MA 150-nya di bawah MA 200. Jadi ya sebetulnya ini ya cukup spekulatif gitu ya, masih belum terkonfirmasi. Karena Mahminar Vinijo salah satu konfirmasinya adalah selain MA 150 berada di 200, harganya pun berada di atas ini. Dan CMA 50 pun berada di atas ini gitu. Cuman kalau ada pola seperti ini ya kenapa lah gitu ya, nggak coba spekulatif dikit, tapi ya memang diatur gitu ya money manajemennya gitu. Jangan portfolionya jangan full, tapi ya dibagi-bagi dikit lah gitu ya. Nah ini kan kelihatan ada segitiga, ada VCP. Biasa kita lihat volatilitasnya VCP. Ini sampai ke sini 23%. Ini kalau di sini naik ke sini tuh 68%, hampir 70%. Nah jadi ada peluang-peluang juga nih gitu ya sebetulnya di saham-saham seperti ini. Kita lihat sih volatilitas keduanya 13%. Lalu di volatilitas terakhir ini ada resisten di sini, lalu penurunan di sini 7%. Seperti biasa. Nah, kita lihat nih dari garis ini, kalau risknya 7% gitu ya, batas cut loss kita di 7% ini. Di mana nih berarti? Sorry. Ya ini berarti di sini nih. Di 156 gitu ya, 7,2%. Berarti kita setidaknya menargetkan sampai 14%. Bisa nggak sih 14%? Nah sampai sini sebetulnya di sini masih tanda tanya nih, nggak ada apa-apa gitu ya. Ya kalau mau gitu menargetkan sampai misalnya garis trendline ini aja nih, ini mungkin bisa jadi resisten gitu ya. Targetkan ke sini 26%. Risk rewardnya menguntungkan gitu ya, bisa 1 sampai 1:3, hampir 1:4 lah gitu. Nah itu yang bikin si saham ini menarik gitu ya, walaupun ini spekulatif gitu. Atur aja money manajemennya, tapi kalau kita ngikutin si teori VCP gitu, walaupun terjadi downtrend ini harusnya ya tetap berlaku lah gitu. Cuman memang ya yang dibilangnya juga spekulatif gitu. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.